langit jatuh. Belasan cahaya diduga benda langit ini terlihat pada 27 Mei lalu. Berdasarkan rekaman kamera pemantau rilis BPPTKG, tidak ada dampak sisi timur Gunung Merapi Kamis malam. Itu terjadi suatu benda jatuh dari langit dan diperkirakan meteor. Benda dari langit itu kan kuasa Tuhan. Dari langit jatuh ke bumi, ada suatu petunjuk. Saya bilang itu pulung, wahyu, dan endaru. Halo, assalamualaikum, saya Mbak Yu. Hari ini saya jumpa lagi di seluruh Mbak Yu semuanya. Semoga banyak berkah, rezeki, kesehatan, dan tidak kurang suatu apapun. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari orang-orang yang menginginkan saya memberi masukan atau memberi penjelasan soal pada tanggal 27 Mei 2021 di jam 23.07 kurang lebihnya, bahwa seperti ada kilatan ataupun benda jatuh dari langit seperti meteor. Jadi teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang dari kejawen, praktisi supernatural, paranormal, urun rembuk. Di sini kita bicara ada beberapa pendapat, dan saya juga diinginkan beberapa teman dari Pakualaman juga, dari Keraton juga dari teman-teman sejawat yang di kejawen tadi saya bilang, menurut Mbak Yu itu apa benda-benda jatuh itu gitu loh. Jadi saya bicara di sini koridornya sebagai paranormal kejawen. Saya tidak akan melampaui di situ. Saya tidak akan bicara di luar kemampuan saya, pemikiran saya dan keilmuan saya. Jadi saya ada batasnya sebagai penerawang, sebagai paranormal, dan saya tahu batasnya di situ. Jadi gini, menurut saya pada tanggal 27, kalau orang kejawen bilang itu kalau 27 itu kalau udah habis asar, maksudnya tanggal 28 di Jumatnya. Jadi kejadian itu benda jatuh dari langit itu pada tanggal 28 Mei, hari Jumat. Jatuhnya Jumat Wage. Jumat Wage tadi, karena kejadiannya itu wukunya wuku kerulut, jadi wahyunya datang di tanah Jawa, kebetulan di Gunung Merapi. Nanti juga masih ada beberapa tempat lagi di beberapa gunung yang memang seperti ada meteor jatuh. Di 2015 saya juga pernah bilang bahwa nanti tanah itu ambles, tanah Jawa nanti ambles dan tidak ada batasnya Jawa Timur, Jawa Tengah. Mungkin ya di luar sana masih ingat terawangan saya di salah satu acara. Silahkan cek di media juga. Dan ini mulai terjawab satu persatu terawangan saya, bahwa ada kejadian ini nanti juga akan membawa dampak yang berapa hal yang terjadi di bumi kita ini. Dan di tanah Jawa nanti kedepannya banyak orang sakti. Dan adanya pulung tadi jatuh tadi di Jumat Wage tadi, seperti ada istilah Merapi nagih janji, itu akan lebih berat nantinya, karena udah minta janji ya kita sudah nepati. Seperti itu, nepati seperti apa, banyak lelaku nanti, ada banyak tindakan ataupun perilaku ataupun satu kejadian yang akan terjadi di 2021 ini. Dan Tuhan, atau saya bilang mungkin Gusti Allah ngirim satu kejadian untuk pertanda di daerah Merapi, benda jatuh itu, wahyu tadi atau daru tadi atau pulung tadi, bahwa akan ada banyak orang-orang sakti datang, banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang dapat wahyu timbul dan lahir juga, memberi isyarat di Jawa bahwa akan ada orang-orang yang sakti dipergunakan dan diperhitungkan. Waktunya orang yang berilmu tampil untuk membantu kehidupan kita biar lebih baik lagi dan lebih sejahtera lagi. Tapi semua karena Gusti Allah. Jadi orang yang baik akan diperlakukan baik, orang yang buruk akan diperlakukan buruk. Orang yang apa yang ditanam jelek akan ditanam hasil juga jelek juga. Apa yang disyaratkan kehidupan baik buruknya akan diperlihatkan setelah berapa pulung tadi diperlihatkan.
nggak cuma di Gunung Merapi, ada di beberapa tempat lagi nanti juga akan terlihat benda-benda asing dari langit yang timbul dan ada. Salah satunya sekarang contohnya lagi rame memang di 27 Mei kemarin, yang tepatnya dimasuk tanggal 28 Wage, Jumat Wage. Kenapa saya baru jawab sekarang? Karena saya sangat memperhitungkan pembicaraan saya, tidak mau gegabah, tidak hanya mencari sensasi untuk bicara seperti ini, karena ini didengar dan dimengerti masyarakat. Saya mohon maaf sebelumnya dengan keterbatasan saya mengetahui ini, tapi saya menjelaskan dengan versi keilmuan saya, semoga di luar sana dimengerti maksud saya. Yang jelas pada tanggal 28 Jumat Wage, 28 Mei ya, di 23 jam sekian, itu masuknya Jumat, ada kejadian alam yang diperlihatkan oleh Gusti Allah untuk sebagai manusia kita waspada, eling lang waspodo, karena disitu jatuhnya di ruatan bumi, ngeruat bumi. Jadi alam itu akan sejahtera, alam akan baik untuk memfilter yang kejadian yang sudah ada yang tidak baik. Ini kan ini ada seperti kejadian ada pagebluk, ada corona, adanya wahyu tadi. Semoga harapan saya yang terlihat, moga-moga menjadi filter, menjadi hal baik, menjadi penyeimbang kesehatan, kehidupan, kesejahteraan, dan timbul dari beberapa tempat yang ditunjuk oleh Gusti Allah untuk menjadikan porosnya dan menjadi satu kebaikan. Kita sebagai manusia harus kembali lagi menjadi manusia yang bijak, manusia yang baik, untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki kondisi, untuk memperbaiki kesehatan kita dengan kondisi kita yang sedang tidak baik seperti ini. Semoga adanya wahyu tadi, adanya pagebluk yang ada ini difilter semuanya, diperbaiki semuanya, dan kita yang saya bilang dari tahun-tahun kemarin, pergantian peradaban, pergantian masa ini akan ditimbulkan dari hal baru, adanya pulung tadi. Jadi seperti dunia itu ada siklusnya. Siklusnya kemarin saya bilang ada pergantian peradaban, inilah saatnya pada pergantian peradaban tadi. Jadi ada berapa timbul seperti nanti akan banyak berapa hal jatuhnya benda-benda asing dari langit tadi, menunjukkan bahwa semakin kekuatan yang kita yang tadinya sangat jauh dengan kehidupan yang di luar sana, nanti banyak petunjuk-petunjuk yang mengisyaratkan bahwa kita semakin harus banyak tawakal dan berdoa. Gusti Allah semakin menunjukkan kekuatannya. Dunia ini udah tua, dan kita pun semakin hari semakin tua. Kenapa kita tidak salahnya untuk perbaiki keadaan, perbaiki diri? Karena tadi hitungan saya jatuhnya ngeruat. Kita sebagai diri sendiri, ngeruat diri sendiri. Banyak doa, banyak mengasah keilmuan, dan perbaiki keadaan. Di bumi kita hidup di semesta yang luar biasa kekuatannya ini, kita olah menjadi hal yang baik. Itu kita ambil positifnya. Tapi kalau kita ngambil negatifnya, hal ini akan terjadi berapa tempat, dan ini harus bisa kita berpikir positif. Kalau kita ketakutan, kita was-was, hidup tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan memberi hal yang diberi petunjuk sama Gusti Allah tadi, kita berpikir secara rasional, kita berpikir secara bijak, tapi kita sandingkan antara keilmuan dan dunia spiritual, kita ambil tengahnya. Semoga insya Allah akan seimbang semuanya. Spiritual kehidupan masing-masing antara kita sama yang di atas, kehidupan kita sama-sama manusia habibunawah seimbang, dan walaupun tidak sempurna sebagai manusia, pasti akan ada garis tengahnya di mana kita bisa memperbaiki keadaan. Di Gunung Merapi penuh dengan misteri. Gunung Merapi menepati janji. Tapi kok Gunung Merapi minta janjinya tadi, kita yang harus perbaiki keadaan dan minta yang di atas. Semoga pulung tadi, wahyu tadi bisa menjadikan satu kebaikan. Tadi saya bilang sekali lagi, pergantian peradaban, pergantian siklus ini yang akan mendekatkan kita sama yang di atas, dan semoga ini jadi dampak hal positif bagi kita. Tuhan punya maksud dan kita harus memahami itu. Kita hanya manusia, kita hanya wayang, sekenarnya ada yang di atas. Semoga dipahami. Saya mohon maaf bila ada kata-kata tidak baik atau tidak sopan. Jaga kesehatan semuanya, banyak syukur, banyak doa, dan lebih arif, lebih bijak menyikapi suatu masalah apapun itu. Semoga apa yang dipertanyakan terjawab sedikit dari apa yang saya bicarakan, dan saya tetap menjaga koridornya, tidak bikin orang panik,
bikin orang bertanya-tanya terus, tapi kita sambil positif di situ. Semoga kebaikan tetap ada di sekitar kita semuanya, dan rasa syukur ikhlas harus kita utamakan. Banyak doa, Tuhan mengerti dan memahami apa yang kita lakukan. Itu saja. Terima kasih. Salam Rahayu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.